Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 15 Juli 2024. Kembali bersama saya Guru Injil Filemon. Sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menghadapi perlakuan buruk terhadap diri kita sebagai orang Kristen. Dan sebetulnya topik hari ini juga akan sedikit melebar kepada hal-hal yang lain. Seperti apa? Mari kita lihat. Tapi mari kita berdoa sejenak untuk meminta pertolongan dari Allah kita yang mengaruniakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur karena diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami yang diberikan kesempatan dan waktu, juga Engkau berikan kami hikmat, konsentrasi untuk menyimak, mencerna setiap penjelasan dari firman-Mu ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat yang menjadi landasan kita adalah dari Matius pasal 10, ayat 41 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Saudara, untuk memahami ayat ini, kita harus mengingat kembali perkataan Tuhan Yesus, yaitu di kalimat sebelumnya di dalam ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Yang Tuhan Yesus maksud adalah Allah Bapa. Jadi di sini Tuhan Yesus mengklaim bahwa karena identitas seseorang, bila seseorang itu ada di dalam Kristus, yaitu orang yang beriman kepadanya, orang Kristen, dan karena tinggi posisinya Tuhan Yesus, betapa mulianya Tuhan Yesus itu, dan juga karena betapa Tuhan Yesus mengasihi orang yang menjadi umatnya, orang yang mengasihi dia, maka Yesus mengklaim setiap perlakuan kepada seseorang yang adalah muridnya itu adalah sama dengan perlakuan kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi bagian dari renungan episode lalu. Sekarang, karena konteksnya di sini adalah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya agar mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, memberitakan Injil, mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka di sini Tuhan Yesus melanjutkan, dia berkata, barang siapa menerima kamu, orang itu menerima upah sesuai dengan jati dirimu. Kalau kamu adalah nabiku, yaitu penyampai pesan Allah, maka saat orang itu menerima kamu yang adalah nabiku, orang itu menerima upah nabi. Barang siapa menyambut kamu, dan karena kamu adalah orang benar di mata Allah, maka orang yang menyambut kamu itu akan menerima upah orang benar. Lalu yang terakhir, siapapun yang memberi secangkir, segelas air sejuk kepada seorang yang paling hina di antara umat Allah, tetapi karena orang yang sederhana itu adalah muridku, maka orang yang memberi secangkir air sejuk itu, dia juga tidak akan kehilangan upahnya. Jadi itulah sebabnya mengapa di minggu lalu saya menekankan bahwa jati diri kita sebagai murid Kristus itu punya makna yang besar. Sebab Tuhan Yesus mengidentifikasikan setiap perlakuan kepada kita saat kita menjadi murid Yesus sebagai perlakuan langsung kepada dirinya. Saudara, kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, kita bisa melihat contoh saat Rasul Paulus ketika dia masih belum bertobat dan dia masih bernama Saulus, pada saat ia membenci kekristenan, menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen. Pada saat Tuhan Yesus kemudian datang kepada Saulus dalam kemuliaan, dalam satu penglihatan yang membutakan mata Saulus, Tuhan Yesus menjawab ketika Paulus bertanya, ya siapakah engkau? Tuhan Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa akulah yang engkau aniaya. Dengan kata lain, hai Saulus, pada saat engkau menganiaya orang Kristen yang adalah muridku, kamu sedang menganiaya aku. Dan fakta itu mengagetkan Saulus. Dia tidak hanya terkejut bahwa apa yang dia pikir selama ini dia lakukan itu sebuah kebenaran, dia membela Allah, berusaha menghapuskan pengajaran sesat. Tetapi ternyata dia salah.
Tetapi selain kebenaran itu, ya fakta itu, dia juga menyadari selama ini yang dia anggap nabi palsu, seorang penipu, penyesat, yaitu Yesus yang sudah mati disalibkan itu, ternyata dia benar-benar hidup. Dan bahwa Yesus ini mengidentifikasi bahwa segala penganiayaan, setiap perbuatan jahat yang Saulus lakukan kepada setiap orang yang adalah murid Yesus itu adalah sama dengan melakukannya kepada Sang Yesus, Sang Juru Selamat. Hanya karena orang itu adalah murid Tuhan Yesus. Saudara, fakta ini, kesadaran Paulus ini ketika dia menyadari dia telah menganiaya Yesus pada saat dia menganiaya orang-orang Kristen, itu begitu membekas dalam ingatan Paulus. Sampai dia tua, dia terus mengingat, bukan berarti dia tidak bisa mengampuni dirinya, bukan berarti dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, tetapi justru karena dia mengerti berapa besarnya dosanya itu, karena dia menganiaya umat Tuhan adalah sama dengan menganiaya Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, jadi perkataan Tuhan Yesus yang kita kutip di Matius pasal 10 ini sudah benar-benar terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Dan sebetulnya hal ini terus terjadi sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Meskipun mungkin peristiwa-peristiwa itu tidak tercatat dalam Alkitab. Namun ingat, semuanya itu tercatat dalam catatan Allah. Dan baru akan dia ungkapkan dan dia adili di hari penghakiman yang terakhir. Nah, saudara, menariknya Tuhan Yesus di sini sengaja memakai 3 posisi atau peran yang berbeda di dalam jemaatnya atau gerejanya. Dia mengatakan kalau seseorang menyambut seorang nabi adalah seorang yang punya panggilan khusus, yang dianggap pemimpin oleh umat Allah, umumnya lebih disegani dan dihormati orang. Lalu yang kedua adalah kalau seseorang menyambut seorang benar, ini menunjuk kepada semua umat Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kalau memakai istilah orang-orang kudus, itu menunjuk kepada jemaat. Anda dan saya apapun statusnya, tidak membedakan apakah Anda seorang penatua, diaken, pengurus, atau ya tanda petik ya jemaat awam yang biasa tidak menjabat apa-apa. Itu menunjuk pada orang benar, semua umat Allah. Orang yang dibenarkan Allah oleh karena iman mereka. Lalu yang terakhir adalah seorang anak kecil, menunjuk kepada orang-orang yang dianggap rendah di antara umat Allah. Termasuk pada zaman Tuhan Yesus, anak-anak kecil itu sering dianggap rendah. Sehingga ketika para ibu-ibu membawa anak-anak mereka yang masih kecil untuk menemui Yesus dan memohon agar Yesus menjamah dan memberkati mereka, para rasul, pria-pria yang sering dianggap lebih utama di dalam budaya pada masa itu, mereka berusaha mengusir ibu-ibu dan anak-anak itu. Sekali lagi karena anak-anak dianggap tidak setara dengan kaum pria dewasa. Lalu salah satu kalimat yang terkenal yang Tuhan Yesus ucapkan adalah jangan kamu menghalangi anak kecil. Dan orang harus kalau mau masuk surga harus seperti anak kecil. Nah, jadi ini saudara ya, jadi kelompok yang ketiga. Nah, sekarang ada beberapa pelajaran praktis yang bisa kita petik. Seperti minggu lalu yang pertama, kita sudah di dalam Kristus menjadi pengikut Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita. Dia ingin kita bersatu dengan dirinya dalam arti tinggal bersama, bahkan memerintah bersama Kristus selamanya. Yang kedua, saking berharganya kita oleh karena kasihnya yang besar itu, dia menganggap setiap perlakuan orang terhadap kita sebagai muridnya, itu adalah perlakuan kepada dirinya sendiri. Jadi bila ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan buruk, terutama karena jati diri kita sebagai orang Kristen, janganlah kita kecewa atau menjadi putus asa, menjadi akar pahit. Sebaliknya, tidak apa-apa, hancurkan hidup, ampuni. Kalau dia mau berrekonsiliasi, itu kita usahakan. Tetapi bila tidak, orang itu tidak mau, tetap kita harus ampuni. Ingat pengajaran di khotbah sekitar 3 minggu yang lalu. Tetapi jangan sekali lagi timbul akar pahit dalam diri kita. Dan ingatlah kita itu berharga di mata Tuhan. Kita ingat seperti orang-orang Kristen yang diperlakukan buruk oleh Saulus. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus menegur Saulus, Tuhan Yesus mengingatkan atau memberitahu Saulus
Setiap perlakuan burukmu kepada murid-muridku, kamu sedang menganiaya aku. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang Tuhan Yesus perhatikan. Ya, setiap perlakuan buruk atau baik kepada diri kita, itu Tuhan Yesus memperhitungkan itu kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, ini memang agak sedikit keluar, tetapi ada kaitan erat dengan topik hari ini. Soalnya ini pelajaran untuk suami dan istri, dan juga untuk mungkin di antara jemaat yang mendengar masih single dan merindukan adanya pasangan hidup dari Tuhan. Saudara, di sini kita melihat contoh konkret. Pasangan hidup yang baik adalah pasangan yang menganggap pasangannya adalah bagian dari dirinya. Sehingga setiap perlakuan buruk kepada pasangannya sama dengan perlakuan buruk kepada dirinya. Sebaliknya kalau ada perlakuan baik kepada pasangannya, menghormati pasangannya adalah sama dengan menghormati dirinya. Mengapa? Sebab pernikahan adalah didasarkan dari hubungan Allah dengan umat atau dengan jemaat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 28 dan 29, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti diri tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kita melihat contoh pernyataan. Lalu dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi, seperti Kristus kepada jemaat, setiap perlakuan buruk atau baik kepada jemaat sama dengan perlakuan baik atau buruk kepada Kristus. Demikian juga seorang pasangan yang baik adalah kalau menganggap perlakuan baik atau buruk kepada pasangannya sama dengan perlakuan yang baik atau buruk kepada dirinya sendiri. Jadi, hai suami atau istri, apakah kita masih menganggap apa yang menimpa kepada pasangan kita adalah sama seperti kepada diri kita sendiri? Dan juga kepada jemaat yang masih belum menikah. Ingatlah bahwa kriteria calon pasangan yang baik adalah kalau orang itu begitu mengasihi, menghargai Anda seperti dirinya sendiri. Ya, setiap perkataan, perlakuan buruk kepada diri Anda, dia anggap itu seperti kepada dirinya sendiri. Sehingga dia punya empati, dia bisa merasakan, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Ya, seperti itu, saudara. Yang keempat, jangan kita membeda-bedakan status seseorang dalam jemaat. Ya, yang benar-benar jemaat. Jangan disalahartikan bahwa kita tidak boleh membedakan antara jemaat yang setia dengan yang kurang setia. Dari jemaat yang menyimpang dengan jemaat yang sungguh-sungguh berupaya hidup dalam kebenaran. Antara orang Kristen yang malas dengan orang Kristen yang rajin. Yang saya maksudkan adalah jangan membedakan jemaat dari status pelayanannya, posisinya, atau mungkin status ekonominya. Karena setiap jemaat yang benar-benar adalah jemaat, yaitu yang punya iman yang sungguh kepada Tuhan, adalah berharga di mata Tuhan, Sang Kepala Gereja, Sang mempelai pria. Sehingga bila ada saudara kita seiman yang mungkin dia berbuat kesalahan, atau dia ada kelalaian, atau mungkin cara dia melayani atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan selera atau pandangan kita, janganlah kita menganggap mereka remeh atau rendah. Jangan kita hina-hina, karena orang itu adalah milik Kristus, sehingga setiap perkataan buruk kepada orang itu adalah juga memperlakukan Yesus dengan buruk. Sebaliknya kalau kita menghargai, mengasihi, kita merawat dia, itu sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, untuk meringkas semuanya ini berarti kita diingatkan empati Tuhan Yesus kepada orang yang dia kasihi. Dia adalah suami jemaat, ya secara figuratif. Dia adalah suami yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat dan kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.